Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes lagi untuk sebuah kartu grafis guys. Di sini saya mendapatkan kartu grafis MSI Aero ITX GeForce GTX 1650 Super ya, dan OC Edition tentunya, Touring Shader GDDR6 DirectX 12 Ansel. Jadi kartu grafis ini adalah kartu grafis ITX, support untuk PC ITX, tapi tentunya bisa dari ATX sampai ITX dengan seri GeForce GTX 1650 Super Aero ITX OC ya. Untuk serial number sudah saya pastikan sama. Kemudian ini garansi resmi dari Alfa Arta Andaya ya, PT Indonesia. Kemudian untuk kartu grafis ini memiliki kondisi custom fan, yaitu single fan. Kemudian dia support untuk MSI Afterburner, dan mari kita buka ya. Ya, pertama di sini kita akan dapatkan kelengkapannya ya. Kelengkapannya ada thank you card tentunya ya dari MSI. Kemudian ada quick user guide ya, quick user guide dan kartu garansi dari Alfa Arta Andaya ya. Di sini untuk VGR memiliki masa garansi 2 tahun ya. Oke, kita akan keluarkan dari sponsnya terlebih dahulu. Di sini ada static pack khas dari MSI ya, anti static pack tentunya ya, anti static pack dari MSI. Oke, untuk kartu grafisnya benar-benar kinyis ya guys, kinyis kunyus kinclong ya, single fan, dan kipasnya juga mantep, build quality dari unitnya juga mantep ya, dengan heatsink berwarna chrome. Ada gold pipe-nya itu mantep, masih mulus kinclong banget, dan kondisinya juga sangat kinyis bersih ya, kinclong. Kemudian ini untuk port PCI Express ya, di sini 3.0 mulus ya, mulus terkulus-kulus Oculus. Kemudian ada logo Aero, ciri khas bentuknya ya, ini ciri khas dari MSI Aero ITX. Kemudian untuk beratnya ini kalau dipegang memang lebih memiliki massa jenis daripada seri Aero ITX yang di bawahnya tentunya, karena dia heatsinknya lebih antep, tebel. Ada logo MSI, ada tulisan GeForce GTX di sini emboss ya, dan sudah high quality komponen tentunya pastinya ya, dan membutuhkan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power tambahan untuk seri 1650 Super. Ini di bagian exhaust-nya. Untuk heatsinknya, bagian exhaust-nya seperti ini, mantap jiwa. Dan untuk bagian display, di sini ada 3 buah port display, yaitu 1 buah display port, 1 buah DMI port, dan 1 buah DVI port dengan plat yang terkunyis kinclong. Oke, kita lihat untuk plat fibernya di bagian belakang juga masih sangat bersih kinclong ya. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya, factory seal-nya masih utuh. Kemudian untuk segel dari pembeliannya ya, atau garansi resminya, yaitu akan expire di Januari 2023 ya. Sebenarnya ini pembelian dari Januari 2021 seperti itu guys. Oke, kalau untuk serinya sama, GeForce GTX 1650 Super Aero ITX OC Edition. Kita akan langsung pasang ke PC dan tes ya guys ya. Jadi ini tes yang kedua yang saya lakukan, dimana sebelumnya sudah saya tes menggunakan TimeSpy. Tentunya kita akan tes menggunakan TimeSpy juga ya, untuk melihat kestabilannya, untuk komparasi. Sebenarnya tidak melulu harus sama, tapi ini karena seri 1650 Super, jadi akan lebih afdol kalau kita tes menggunakan TimeSpy ya, sesuai dengan kelasnya. 1650 Super kita colok pin 6 pin powernya ya. Di sini membutuhkan 6 pin power ya, 6 pin power. Kemudian kita pasang port HDMI-nya, saya supply dengan power supply Coger JMX 780 plus bronze. Kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Oke. Kipas berputar dengan kinyis mulus ya, mulus kinclong guys. Display sudah tampil. Kita ke display ya. Display udah tampil nih. Kita turunkan terlebih dahulu sambil nunggu ya. Jadi untuk tes kedua ini tentunya untuk PC sudah saling mengenali dengan kartu grafisnya. Jadi resolusi layar sudah Full HD ya. Saya tes per 3 November jam 12.28 siang
ya, 0,5 kita masuk dulu ke sistem. Loading terlebih dahulu ya. Oke, kita zoom ke full screen ya, biar terlihat semua ya. Mantap. Seperti ini aja cukup ya guys ya. Dari tanggal, jam semua terlihat ya dengan valid ya. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk software hardware info. Di sini posisi kartu grafis di 35 derajat Celcius, dimana suhunya berada di 37, 35, 37. Kemudian kita buka MSI Afterburner, di sini posisi 36 derajat Celcius. Kemudian GPU Z, dan tidak lupa pula kita akan buka aplikasi 3D Mark ya. Sebelumnya saya akan tunjukkan hasil tes pertama tadi menggunakan TimeSpy. Di sini suhu hanya menyentuh 63,9 guys. Artinya kartu grafis ini super duper adem, terkedem-kedem. Skornya 5336 untuk TimeSpy skornya, dan performanya benar-benar stabil, mantap jiwa guys. Untuk kelas kartu grafis single fan ya. Kita look up dulu untuk spesifikasinya di website. Ya, di sini multiple device found ya. Untuk kartu grafisnya kita pilih yang Aero ITX. Untuk spesifikasi MSI GTX 1650 Super Aero ITX OC ya, dengan arsitektur TU116, berjalan di 16 kali 3.0, render texture mapping 3280 dengan shader 1280 core. Jadi sangat banyak sekali shadernya untuk gaming editing mulus. GDDR6 micron, 4GB 128 bit dengan bandwidthnya juga kencang di 192 GB per second. Untuk kartu grafis ini sudah mendeteksi driver terbaru di 522.25 ya, di Windows 10 64 bit WHGL ya, Windows Hardware Quality Labs dengan base clock di 1530, bus clock 1740, dan memory clocknya di 1500 MHz dengan kecepatan 12 GB per second efektif. Mantap, jos terkojos. Kartu ini udah dual slot ya, panjangnya 17,2 cm, lebarnya 11,5 cm, dan tebalnya 4,2 cm dengan TDP 100 watt, suggested power supply 300 watt. HDMI udah 2.0 versinya, dan DisplayPortnya 1.4A dengan 6 pin port tambahan. Seperti itu. Sip. Terkisip-kisip, kita akan langsung tes aja pakai TimeSpy. Jadi supaya kita bisa melakukan komparasi bagaimana performa dari kartu grafis ini ya. Kita tes start running benchmark. Suhu saat ini ideal di 37-38 derajat Celcius sampai 39 ya. Untuk seri 1650 Super, dari semua yang saya tes di PC saya, itu rata-rata dia akan ideal di suhu kisaran tersebut ya. Dari range 37 sampai 40 derajat Celcius untuk suhu idealnya. Kalau nggak dipakai buat apa-apa ya bisa mungkin di bawah 37 lagi ya. Dan itu tergantung juga dari airflow yang digunakan dari teman-teman, tentunya sangat berbeda. Tapi setidaknya kalau airflow-nya udah bagus ya akan kurang lebih akan ya mirip-mirip lah ya. Seperti itu. Saya nggak bilang airflow saya bagus, tapi setidaknya di sini ada performa kipas yang antara intake dan exhaust-nya itu balance. Oke, start di 37 derajat Celcius untuk menjalankan TimeSpy Graphic Test 1 di preset 1080. Di sini untuk kartu grafis usage-nya di 98 sampai 99% ya, dengan TDP 97 watt. Kita lihat di layar, VRAM terpakainya 2 GB dari 4 GB yang tersedia, dengan memory clock berjalan di 6 GHz dengan core clock-nya di 1,920 GHz di RPM kipas 41% untuk full-nya. Dan untuk kartu ini dia bisa mendapatkan performa 28-29 fps rata-rata ya di grafik test 1, dengan prosesor dia di push di 27% sampai 40% dengan temperatur 43 derajat Celcius untuk Core i5 4690K. Untuk RAM dari 16 GB terpakai di 5,7 GB ya, kita anggap ini di bawah 6 GB untuk penggunaan RAM. Jadi tentunya kalau teman-teman ingin optimal dalam bermain game, minimal itu harus ada 8 GB ya untuk menggunakan kartu grafis ini yang tertanam di PC kalian, baik itu DDR3 atau DDR4 seperti itu. Lanjut ke TimeSpy Graphic Test 2. TimeSpy Graphic Test 2. Oke, kartu grafis sudah berangsur turun untuk suhunya di 45 derajat Celcius dan akan beranjak
menjalankan time spy kedua. Di sini start di 49 derajat Celcius, langsung meluncur ke 56 derajat Celcius. Untuk kurang lebih skor semuanya, parameter skornya kurang lebih hampir sama, mirip-mirip ya. Walaupun di grafik tes 2 ini cenderung lebih berat daripada grafik tes pertama. Jadi tentunya VGA akan di boost di 99%. Dan prosesor hanya mengikuti saja sesuai dengan kebutuhan VGA-nya. Supportnya di berapa persen, dan di sini bisa kita lihat di 30 sampai range 60% ya. Kecuali proses setelah ini ya, ada grafik tes ya, menggunakan internal graphic processor unit. Oke, suhu menyentuh 61 derajat Celcius untuk tertinggi saat ini, di mana tes pertama tadi di 63 derajat Celcius dan tes kedua ini masih di 61. Ini bisa berpeluang naik ke 62 dan 63 ini. Ya, sudah ke 62, kipas di 54% RPM. Kalaupun 63 itu tidak terpaut jauh dari tes pertama, ya. Kita nantikan, ya sudah menyentuh 63 derajat Celcius. Apakah menyentuh 64? Ternyata tidak. Jadi di 63 sebagai suhu tertinggi saat ini. Oke, mantap jiwa, terkawa-kawa ya. Jadi suhu tertinggi di 63,8. Memang secara desimal kalau dibulatkan menjadi 64 derajat Celcius ya. Jadi overall kartografis ini dari tes pertama dan tes kedua menjalankan tes yang sama, yaitu time spy. Dia berjalan dengan sangat stabil dan optimal seperti itu, karena tidak ada suhu yang timpang banget seperti itu ya. Jadi saya bisa simpulkan kartografis ini adem walaupun single fan, ITX OC Edition performanya benar-benar ciamik soro seperti itu. Oke, kita tinggal nantikan untuk tes yang terakhir ini menggunakan prosesor ya, internal graphic processor processing unit yang ada di prosesor. Jadi kartografi cenderung idle 30% sampai 20-an ya, 20 sampai 30-an persen, dengan temperatur sudah turun di 44 derajat Celcius, 45 derajat Celcius ya. TDP untuk idle-nya di kartografis ini itu di 12 sampai ya 16 watt ya untuk idle-nya. Banyak sekali yang nanya kalau menggunakan 1650 Super apakah bisa pakai power supply 450 atau 500 watt. Ya tentunya sangat bisa, dengan catatan bahwa kartu power supply ada power supply yang bersertifikat ya, bukan yang Korea. Kalau Korea saya jamin ya kasihan lah, hardware kalian akan terdampak pastinya. Saya sarankan walaupun 450 watt atau 500 watt, yang penting certified seperti itu. Oke, time spy score di 4331, tidak terpaut jauh dari tes pertama, malah mungkin lebih banyak yang ini, dimana average score-nya di 4440, jadi terpaut kurang lebih 100 poinan. Grafik score di 4742 dengan CPU score 2906, dan tingkat kestabilannya di sini cukup bagus ya, dengan suhu tertinggi di tes pertama itu mencapai 60 derajat Celcius dan tes kedua di 63 derajat Celcius. Untuk tes terakhir saat menggunakan prosesor, dia cenderung turun sampai 43 derajat Celcius, dan saat ini posisi di 41, sekian derajat Celcius ya. Untuk sensor sendiri, kartu ini memiliki GPU clock yang tinggi ya, di 1935 MHz dengan memori clocknya di 1500 MHz, dan kemudian untuk gap kipasnya sendiri di minimal 30%, idle-nya 35%, jadi ada gap 5%, dan full load-nya itu di 50%, 56%, jadi kurang lebih ada 20% gap-nya. Kemudian untuk watt-nya atau TDP-nya saat minimal dan idle-nya itu sama di 8 watt, maksimalnya itu di 100 watt guys. Jadi kartu ini bisa digeber ya untuk performa kenceng, tapi bisa juga diajak ngirit seperti itu, hemat daya. Tapi menurut saya 100 watt itu masih hitungan TDP ya, bukan real yang sungguhnya ya. Itu sifatnya daya semu, jadi performanya itu saya pastikan kartografis ini super duper hemat daya seperti itu. Oke, kita lanjut tes kartografis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.